Hai, selamat datang di BERI. Kami melihat adanya kebutuhan dari anak-anak remaja sampai sekolah minggu untuk mempelajari firman Tuhan dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga interaktif. Kami juga mendengar adanya pergumulan dari para pembina dan juga orang tua bahkan untuk mengajak anak-anak mereka membaca Alkitab, bahkan melakukan studi Alkitab. Nah, di sini BERI hadir untuk menjadi solusi atau menjawab persoalan tersebut. BERI adalah aplikasi Bible Dictionary atau aplikasi generator yang berbasis kamus Alkitab bergambar. Bagaimana cara aplikasi ini bekerja? Let's check this out. Nah, berikut ini adalah demo aplikasi BERI yang sudah berhasil dibuat. Di dalam aplikasi BERI terdapat dua fitur utama, yaitu Bible Ask dan yang kedua adalah Bible Info. Bible Ask merupakan sebuah generator pertanyaan yang dilengkapi oleh gambar, di mana konten dari Bible Ask ini merupakan review dari bacaan-bacaan yang ada di Alkitab. Sedangkan Bible Info merupakan sebuah sumber informasi, mungkin ada istilah-istilah atau mungkin satu hal yang sulit untuk dimengerti atau didapatkan. Nah, kita bisa mencari di Bible Info, sifatnya seperti ensiklopedia. Nah, mari kita lihat fitur Bible Ask. Di dalam fitur Bible Ask terdapat beberapa tingkat kesulitan soal dengan harapan anak-anak bisa memilih seberapa sulit soal yang mereka ingin kerjakan. Sebagai contoh, kita akan memilih tingkat kesulitan soal yang mudah. Kemudian anak-anak akan diminta untuk mengetikkan tokoh atau mungkin kisah apa yang ingin mereka cari dan jawab pertanyaannya. Mereka bisa mengetikkan secara langsung atau memilih berdasarkan beberapa tokoh yang sudah disarankan dalam aplikasi ini. Kemudian akan muncul daftar pertanyaan sesuai dengan kata kunci pencarian. Mereka bisa mengklik pertanyaan yang mereka ingin jawab, kemudian akan muncul gambar beserta pertanyaan dan juga fasilitas untuk menampilkan hint atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Berikutnya adalah fitur Bible Info. Di dalam fitur Bible Info, mereka bisa mengetikkan kata kunci pencarian, bisa berupa tokoh, tempat, atau istilah-istilah di dalam Alkitab yang mereka temui. Sebagai contoh, mereka penasaran tentang orang Majus. Nah, maka ketika mereka search, akan muncul deskripsi informasi tentang orang Majus dan juga disertai dengan perikop di mana mereka bisa membaca tentang orang Majus. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini kami ambil dari Sabda dan mitra-mitranya. Dan berikut ini adalah awesome team member di balik Project BERI. Jangan lupa dukung project kami ya. Iya, terima kasih. Ya, waktu selanjutnya saya akan berikan kepada juri, kepada Pak Baskara. Saya pikir sih ini bagus ya. Ini tumpang tindih, bukan tumpang tindih ya, tapi ide. Kalau misalnya, saya meng-compare dengan project yang tadi ya, contoh misalnya Badeno gitu, hanya tinggal ditambahin satu lagi fitur audio, sama persis nih projectnya, mirip. Cuma ini lebih mungkin UI-nya lebih, kalau lihat dari propose yang diajuin ini lebih ke kanak-kanak, lebih anak-anak gitu ya, lebih fun. Kedepannya sih saya pikir ini yang penting adalah balik lagi marketing. Lalu kemudian bagaimana juga dengan di belakangnya, back end-nya. Apakah, pertanyaan saya nih, apakah bahan ini cukup berhenti sampai di bahan-bahan yang ada sudah tersedia, ataukah ini juga terbuka untuk bahan-bahan add-on? Misalnya tambahan, mungkin setiap gereja punya kurikulum beda-beda, selain dari apa yang sudah disediakan di dalam platform yang sudah dibikin. Misalnya ambil contoh, ada tambahan-tambahan seperti add-on yang bisa ditambahkan oleh masing-masing gereja atau sinode atau denominasi tertentu gitu. Pertanyaan itu yang saya mau tanyain sih. Itu terbuka untuk penambahan ataukah ini sudah fix seperti itu aja? Silakan. Ya, terima kasih Pak Baskara untuk pertanyaan dan tanggapannya. Jadi pertama yang kami soroti juga itu adalah marketingnya Pak. Jadi sejauh ini yang kami berpikiran ada kerjasama dengan gereja-gereja atau komunitas-komunitas sekolah minggu atau komunitas-komunitas remaja yang ada di gereja masing-masing. Lalu bisa melalui entah guru sekolah minggu atau koordinator sekolah minggu atau koordinator remaja atau pemuda atau youth teens kayak gitu, lewat situ bisa untuk memperkenalkan apps ini juga ke
pertama yang ke mereka sendiri ya, maksudnya ke guru sekolah minggu dan juga koordinatornya itu, atau langsung ke anak-anak kalau mereka sudah punya gadget atau gawai sehingga mereka sudah bisa menggunakannya secara baik gitu dengan pendampingan tentunya. Lalu yang kedua untuk bahan sejauh ini memang masih masih dari maksudnya masih ambil dari Sabda dan juga mitra-mitranya, tapi sangat terbuka untuk bahan-bahan lain sebenarnya kami untuk menambahkan bahan-bahan yang sekiranya bisa dipakai untuk either Bible Info atau Bible Ask. Seperti itu sih Pak. Apakah mungkin bisa dimengerti ya? Iya, maksudnya gini loh, apakah ini terbuka platformnya? Maksudnya terbuka untuk masing-masing dari user itu mengcustom sendiri. Jadi ada platform yang disediakan seperti farming begitu, sehingga di sisi back-end-nya, di cloud-nya itu yang kita yang melakukan, menyediakan, lalu kemudian nanti user-user atau gereja-gereja itu bisa memakainya secara free, atau ya tadi fix dari penyedia. Sejauh ini untuk resource-nya berarti itu kurang lebih bicara tentang resource ya Pak, dan juga community contribution ya. Iya. Kalau sejauh ini resource-nya masih fix, tapi nanti kalau misalnya ada pengembangan ke depan mungkin bisa dipikirkan juga untuk community contribution. Misalnya kami juga nambah page atau button untuk community contribution, misalnya ada user yang memang berkecimpung di dunia misalnya komik-komik Kristiani, yang mana mereka mungkin juga sampai ke komik Alkitab ya, di mana mereka membuat gambar itu sendiri, lalu nanti perlunya mereka untuk community contribution itu untuk lapor dulu ke developer itu karena ada tim kurasi juga, jadi perlu dikurasi apakah mereka yang diusulkan bahannya ataupun gambarnya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi maksudnya tidak sembarangan langsung bisa upload atau langsung bisa isi gitu loh. Tetap ada, kami harapannya tetap ada kurasi sih, sehingga tidak menyalahi namanya itu sendiri, yaitu Bible Dictionary. Ya, jadi terpusat gitu kan ya? Terpusat berarti ya? Iya. Iya, terpusat. Oke. Iya Pak. Ya. Pak Norman boleh tambahkan? Terima kasih Pak. Pak Norman apakah akan ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya cuma ini di market ada yang sudah available, apakah ada aplikasi atau solusi serupa? Terus kalau ada, how yours are better than these other existing apps? Oke, ya terima kasih untuk Pak Norman pertanyaannya. Dari kami sendiri yang kami tawarkan, Berry ini selain dua konten itu tadi ya, selain Bible Ask dan juga Bible Info, sebenarnya ketika menelisik lebih ke dalamnya, ketika kita klik atau lihat di sumbernya itu sebenarnya terintegrasi ke sumber yang kami ambil. Yang pertama pasti Alkitab Sabda. Lalu di gambarnya itu ada di sejauh ini kami klik di mendirect ke comic.app yang Comic Kingston Indonesia itu tadi. Nah, di situ kami juga melengkapinya dengan di comic.app-nya dilengkapi dengan ekosistem untuk studi Alkitab sebenarnya. Lalu di bawah gambar atau di atas gambar itu tadi sebenarnya ada link juga untuk merujuk ke ayat yang dirujuk atau diaju. Waktu habis ya. Oh ya, maaf, sorry. Iya, terima kasih.